menuang rasa melalui kata. Kembali lagi bersama saya, Zulfa, mahasiswa tingkat akhir di program studi bimbingan dan konseling Universitas Muria Kudus. Oke, kita kali ini akan membahas suatu hal yang cukup istimewa dan cukup viral lah. Kita akan membahas tentang people pleasure. Pasti teman-teman udah baca kan dari judulnya, kita akan bahas tentang apa. Menurut teman-teman, people pleasure itu pernah kalian alami atau pernah kalian dengar di mana gitu? Kita akan bahas di podcast kita kali ini. Oke, kita akan ngobrol di episode kali ini dengan narasumber kita yang sangat spesial ini bersama Bapak Adnan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Adnan. Pada semester depan saya akan mengajar yaitu mental health atau kesehatan mental. Jadi sesuai dengan bahasan kita pada hari ini yaitu people pleaser. Oke, langsung saja ya Pak, kita ngobrol tentang people pleaser itu. Menurut Pak Adnan sendiri itu people pleaser itu apa sih Pak? Mungkin banyak teman-teman sudah tahu semua ya tentang people pleaser. Tapi pada dasarnya kalau people pleaser itu adalah suatu perilaku daripada salah satu orang atau lebih atau jangan kita individu itu ingin menyenangkan orang lain. Jadi ingin menyenangkan, terus kemudian melayani, terus kemudian memberikan yang terbaik. Pokoknya hal semua yang ada di dirinya itu diserahkan pada orang lain, seperti itu. Nah, kalau people pleaser itu sebenarnya itu kan berlawanan dengan self love. Pernah dengar ya self love? Nah, nanti self love apa? Yaitu berlawanan. Jadi konotasi self love itu kan positif ya. Tapi kalau people pleaser itu konotasinya negatif. Oke. Kalau istilah awamnya itu people pleaser itu orang yang nggak enakan gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi nggak enakan dengan mungkin kalau antar teman bisa disebut gitu ya. Jadi biasanya kita menemukan people pleaser itu di persahabatan, kemudian lingkungan circle seperti itu, satu circle yang sama. Mungkin di kantor, kalau di sekolah sebagai mahasiswa di dalam kelas seperti itu. Oke, tadi kan sudah dibahas ya Pak. Apa sih itu people pleaser itu? Nah, kalau ciri-cirinya saya ini termasuk people pleaser atau enggak? Cirinya apa ya Pak menurut Pak Adnan? Sebenarnya kalau garis besarnya itu ada 4 Mbak. Jadi yang pertama kita bisa meninjau dari definisinya saja. Jadi yang pertama terkait dengan suka menyenangkan orang lain. Akhirnya kan nggak enakan gitu. Terus yang kedua, kenapa sih kok nggak enakan ingin menyenangkan orang lain? Ya karena dia itu pemikirannya adalah pengen memberikan yang terbaik ke orang lain. Jadi ingin melayani dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu kenapa kok ingin melayani? Alasannya apa? Karena tidak ingin orang itu kecewa. Betul ya? Betul. Jadi orang kecewa, terus orang tidak suka, orang terus marah dan lain sebagainya tidak mau. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah nanti imbasnya pada diri sendiri. Orang yang people pleaser tadi, yaitu apa? Orang itu akan terbebani. Beberapa hal akan istilahnya hilang. Contoh seperti ini. Zulfa di rumah baru tidur, capek pagi bantu bapak ibu, terus kemudian siang baru istirahat setelah tidur. Tiba-tiba teman telepon, Zulfa, aku minta tolong diantar bisa enggak? Zulfa nggak enak nih, ya toh? Padahal ini waktu yang paling sesuai saya istirahat. Padahal nanti sore nanti harus ngantar ibu. Contoh seperti itu. Apabila nanti saya enggak istirahat, ya sudah capek ya, gitu. Dan enggak bisa istilahnya tidak bisa menolak. Akhirnya apa? Kemudian berangkat jemput teman dan lain sebagainya, melakukan hal yang diminta teman tersebut. Dan kemudian imbasnya apa? Ibu tidak bisa diantar, panjenengan capek, mungkin ibu juga tidak enak walaupun tahu alasannya apa, seperti itu. Maka menjadi ada 4 tadi, itu ya. Teman-teman, kenapa contohnya relate banget ya kehidupan saya ya Pak? Padahal nggak ada briefing ya Pak? Iya betul, itu tadi pernah saya lakukan Pak. Oke, tadi kan sudah dibahas pengertian, ciri-ciri, terus kenapa orang itu jadi people pleaser juga kan Pak? Jadi orang people pleaser itu bertanggung jawab atas kesenangan orang lain ya Pak berarti? Iya, tapi seperti ini Zulfa. Seseorang people pleaser itu biasanya dia itu idealis.
Jadi dia itu mementingkan diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tinjau, kalau misal pengertian tadi kan bagi pemahaman yang ada di permukaan saja. Ketika kita deepkan di dalam lagi, people pleaser itu sebenarnya punya kalau orang Jawa namanya pamrih, pamrih gitu loh. Jadi pamrihnya apa? Nah, nanti kita juga membahas mengenai sebab orang itu people pleaser itu karena apa. Nah, itu kita bahas ke sana. Tapi sebenarnya pamrih karena dia itu, contoh Mbak Zuba mungkin dalam tadi ya peristiwa tadi kita contohkan tadi, di sana itu teman terbaik, teman yang biasanya bantu dan lain sebagainya, nah, punya ikatan atau kedekatan tertentu. Nah, itu menjadi suatu istilahnya patokan Zulfa, wah ini saya harus bantu dia nih, kalau enggak nanti, nah ini nanti apa? Nanti saya nggak ditemani lagi, nanti saya nggak diajak ngomong, nggak diajak makan, nggak ditemani ke kampus dan sebagainya. Nah ini pamrihnya ini yang saya katakan. Jadi biasanya ya terserah, nanti pamrihnya banyak. Ini cuma saya contohkan. Pamrihnya itu takut Zulfa, enggak. Kalau misal kampus ada teman gimana ya? Ya udahlah, tak temenin kayak gitu. Nah ada pamrihnya di situ. Makanya yang beranalogis negatif itu di situ. Jadi suatu pertolongan tapi butuh pamrih, butuh imbal balik. Jadi kita harus membedakan loh ya, tolong menolong dengan people pleaser gitu ya. Tadi banyak orang yang mengatakan bahwasanya bedanya people pleaser sama tolong menolong gimana? Kalau people pleaser tidak boleh menolong orang lain, loh kan orang itu kan dianjurkan tolong menolong. Iya toh? Iya, Pak. Nah, itu biasanya orang bingung di sana. Kita harus membedakan. Kalau people pleaser itu apa? Ada pamrihnya. Dia punya pamrih tertentu dan ya istilahnya kalau kita berpikir tadi peristiwa yang kita gambarkan tadi berarti kan konotasinya negatif ya. Tapi kalau tolong menolong itu murni. Jadi kita ikhlas, kita kita memang betul-betul pengen menolong tanpa ada timbal balik. Tanpa ada istilahnya pengen dihormati, pengen apa, terserah dan lain sebagainya. Sama seperti gini, sedikit tentang apa ya, istilahnya komitmen. Iya. Seseorang berdua itu ada suatu orang yang akan menikah, itu punya komitmen. Jadi komitmennya itu sebenarnya kalau kita pikirkan mereka atau salah satu orang itu tidak ingin dikembalikan. Itu konteksnya harusnya seperti itu. Nah, yang satu juga ingin tidak dikembalikan, tapi kan ini saling, ya toh. Ketika saling tanpa ada pamrih akhirnya apa? Match, ya toh. Beda ketika ada pamrihnya. Aku senang dengan dia, dan dia senang dengan aku. Lah kalau memang ekspektasinya seperti itu, kalau enggak gimana? Nah itu kan akan jadi bumerang pada seorang yang people pleaser itu. Makanya kuncinya apa kalau kita harus membedakan antara people pleaser dengan tolong menolong, itu adalah keikhlasan atau tidak, pamrih atau tidak. Hal baru ya teman-teman. Apa mungkin teman-teman di rumah pernah mengalami seperti yang Pak Adnan bicarakan tadi, atau mungkin Pak Adnan pernah menjadi people pleaser, Pak? Iya, saya pernah. Boleh cerita sedikit? Kalau saya analisis tentang saya sendiri, memang dulu saya pernah seperti itu, karena mungkin kalau itu saya rasakan adalah ketika pada di lingkungan baru, gitu. Pada waktu saya dulu kuliah pertama, terus kemudian kuliah S2 pertama, terus kemudian di lingkungan baru, di pekerjaan dulu yang baru kayak gitu, itu sangat terkenal sekali dengan people pleaser. Jadi dulu itu di hubungan pertemanan itu saya pernah hampir ke arah sana. Jadi sudah menginjak ke sana, tapi saya bisa gimana ya istilahnya, bisa mengerem, bisa wah kok gini gitu. Walaupun jujur saja dulu itu saya belum memahami istilah ini gitu loh. Nah, jadi saya pahami adalah loh ini berarti apa yang saya lakukan adalah pamrih. Jadi kan nggak bagus kayak gitu. Iya, Pak. Nah itu yang dulu saya rasakan. Jadi ketika ada teman ngumpul seperti itu ya, dulu kan kalau saya kan sering main kemana gitu, ngumpul bareng-bareng, terus masak-masak dan lain sebagainya kayak gitu. Kan saya juga rotok seneng masak, tapi gak enak banget gitu kan. Gak apa-apa, Pak. Jadi sering saya pemikiran gini,
wong aku yang istilahnya yang bisa, ya wes teman-teman dia nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Nah, tanpa saya melibatkan teman yang lain gitu loh. Pokoknya semua hal di situ saya lakukan sendiri, gitu. Saya lakukan sendiri, saya selesaikan sendiri. Pokoknya teman itu tinggal mangan, tinggal maem, tinggal wis duduk manis dan sebagainya. Nah itu karena apa? Saya punya pemikiran dulu itu, aku naik di sini nggak disenangi, nanti saya mau main sama siapa gitu. Gitu saya mikirnya seperti itu. Tapi ketika setelah itu satu peristiwa seperti tadi, saya langsung berpikir sebenarnya, wong kancaku akeh kok, wong temanku banyak, kok ngopos, aku bingung kenapa. Wong orientasi teman itu kan bukan karena ada suatu hal yang istilahnya menolong, ya tak temenin, kalau enggak ya udah. Karena adanya apa? Suatu kecocokan, suatu obrolan. Gitu. Kalau obrolannya cocok ya sudah, kalau enggak ya udah gitu loh. Nah, coba mungkin teman-teman semuanya mungkin pernah ya ketika ngobrol dengan orang tua gitu. Iya. Ngobrol tiba-tiba orang tua siapapun, orang tua jenengan, mungkin ada tetangga, bapak apa, paman, Pak D dan sebagainya, itu mendekat terus ajak ngobrol. Nah, ketika ngobrol, kok obrolannya nggak cocok ya? Saya nggak masuk, nggak nyambung dengan pikiranku ya. Terus pada kelanjutannya pasti kan pakai wo ya. Iya. Pakai wo untuk top. Maaf saya nggak bisa ngajarin ini, nggak begitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya kalau menurut beberapa tokoh seperti Martin, salah satu ahli filsafat, kalau panjenengan mengerti, sebenarnya aktif di fenomenologi, tapi sebenarnya Pak Martin ini, Martin siapa tuh saya agak lupa. Martin ini ahli di bidang filsafat eksistensional. Itu mengatakan bahwasanya kalau dengan orang yang lebih tua itu memang ada kecenderungan untuk people pleaser itu, karena dia ngobrol dengan orang tua itu tidak berdasarkan tentang apa suka sama suka, istilahnya ngobrol paham dengan paham, tapi apa pakai wo, terus kemudian akhirnya nggak nyambung, akhirnya apa beberapa hal itu tertinggal kayak gitu. Kita punya hak untuk sebenarnya bukan menolak ya, tapi sedikit-sedikit untuk mengiring ke arah yang obrolan yang kita pahami, terus sedikit-sedikit kita mengiring ke arah misalnya berhenti untuk ngobrol itu bisa sebenarnya. Cuma ya situ tergantung kita bagaimana cara mengobrolnya, karena berbeda daerah nanti kan akan berbeda cara untuk menyampaikan gitu juga. Berarti menjadi people pleaser untuk menyenangkan hati orang lain itu bagus ya Pak, tapi kalau berlebihan itu juga kurang baik ya. Iya, nanti kalau berlebihan namanya kalau biasa saja namanya bukan people pleaser. People pleaser itu kan karena berlebihan dan apa istilahnya adanya suatu motif atau apa namanya tadi keinginan tertentu. Ada pamrih tadi ya Pak. Pamrih ya. Iya. Ada caranya nggak sih Pak kalau misal seseorang itu menjadi people pleaser, saya ingin berhenti jadi people pleaser tapi tetap jadi orang yang baik gitu Pak? Iya. Kebanyakan orang yang people pleaser itu adalah kehilangan jati diri. Jadi orang itu kehilangan jati diri kemudian ikut. Nah tadi saya ingin sedikit nyerempet di hal sosial media. Oke, siap. Iya toh? Iya, boleh Pak. Dulu, kalau sekarang saya kiranya sudah menurun tren tersebut. Tapi dulu, waktu saya S1 awal-awal, Instagram itu sangat diminati oleh para remaja. Ya. Jadi upload itu punya waktu mbak, punya waktu juga. Jadi ada yang seminggu 2 kali, seminggu 1 kali ya gitu. Dengan foto-foto yang mereka itu modelnya nyimpen foto. Jadi dia main kemana, fotonya banyak, disimpan dulu nanti untuk upload Instagram. Nah, dia upload itu karena kenapa kok 1 minggu 2 kali? Karena ngejar like. Kayak gitu. Jadi ngejar like, ngejar apa yang diminta oleh para pengikut followernya kayak gitu. Jadi ada temponya. Jadi kayak istilahnya kalau di bahasa pasar itu marketing. Ya. Jadi seperti itu. Sudah seperti itu. Terus foto-foto yang sekiranya diminta para follower itu bagaimana? Apakah foto yang keren? Apa mohon maaf foto yang vulgar? Sekarang kan sudah menjorok ke sana kan, itu seperti itu. Nah itu sudah termasuk people pleaser seperti itu.
Jadi kalau bagaimana cara untuk menghentikannya, ya kita harus tegas gitu. Kita harus tahu apa namanya, diri kita itu bagaimana gitu. Jadi diri kita itu bagaimana. Jangan sampai kita itu terombang-ambingkan oleh lingkungan. Apalagi kalau sekarang itu kita sebut medsos bisa juga untuk mengubah pemikiran atau perilaku kita. Itu sangat mudah sekali. Contoh Zulfa saja, suatu ketika moodnya jelek kayak gitu, main HP, lihat foto-foto, langsung moodnya bagus. Itu kan salah satu dampak positif. Itu salah satu contoh loh ya. Nah, kita tarik beberapa peristiwa tertentu juga. Itu kita bisa juga ketika orang people pleaser itu terpengaruh dengan medsos-medsos yang ada di HP seperti itu. Nah, itu kita kalau pengen menghindari people pleaser, ya sudah, kita harus memahami jadi diri itu bagaimana. Jangan sampai kita berbelok gitu. Jadi kan ada banyak yang sebenarnya orang itu apa namanya, melo, atau istilahnya bukan melo sih ya, apa ya, lembut dengan orang lain seperti itu. Nah, karena apa? Karena di lingkungan, terus kemudian di beberapa tempat lingkungannya itu sangat yang mungkin keras atau lain sebagainya, terus dia berubah keras, tapi padahal dia itu lembut. Nah, itu kan pertentangan di dalam dirinya, pemikiran sama hatinya itu kan nanti pertentangan. Akhirnya apa? Ya dia tidak bisa maksimal, tidak bisa memahami dirinya sendiri seperti itu. Jadi kontra nanti. Begitu. Oke, berarti karena lingkungannya ya Pak tadi. Ya, paling banyak lingkungan sebenarnya. Ya ini agak sinkron ya, karena Pak Adnan kan memang dosen mata kuliah kesehatan mental ya Pak. People pleaser ini termasuk gangguan kesehatan mental apa enggak sih Pak? Ya, itu ada tahapnya Zulfa. Jadi tadi yang kamu katakan tadi, kalau ringan itu sudah disebut people pleaser atau enggak, ya itu nanti kita harus memahami indikatornya juga ya. Tapi banyak jurnal yang mengatakan bahwasanya people pleaser itu juga sudah masuk gangguan kejiwaan. Nanti ada tingkatannya, seperti tanpa adanya teman, tanpa adanya suatu pengaruh orang lain, dia tidak akan bergerak, diem aja kayak gitu. Itu sudah masuk. Ada kok tinjauannya seperti itu. Jurnal juga banyak tentang people pleaser yang mempengaruhi kejiwaan orang lain seperti itu. Jadi intinya people pleaser itu ada tingkatannya. Ada yang kalau bisa ditolerir memang ada. Tapi memang kalau kita ngobrolkan masalah global, people pleaser baik atau enggak, ya itu konotasi memang negatif. Kayak gitu. Memang harus sebisa mungkin kita hindari. Seperti itu. Iya Pak. Pernah panjenengan pengalamannya apa? People pleaser? Dulu sempat sih Pak menjadi people pleaser itu waktu sekolah itu banyak. Ya itu karena tadi pamrih ya Pak. Saya percaya ada feedback lah dari teman-teman, kalau saya membantu pasti saya akan dibantu juga. Tapi nyatanya tidak Pak, alhamdulillah saya bisa keluar dari zona seperti itu. Pernah Pak ya. Beruntunglah ketika ada orang punya pemikiran sendiri, sadar bahwasanya oh ini pemikiran saya ini, ya mungkin tidak memahami tentang definisi people pleaser ini ya, tapi memahami bahwasanya apa yang saya lakukan adalah pamrih. Sangat beruntung sekali. Tapi ya kita memang harus agak ada banyak orang yang sekiranya dia itu tidak sadar kalau dia itu people pleaser. Akhirnya apa? Dia itu termanfaatkan. Dimanfaatkan, betul kan? Betul Pak. Banyak orang dimanfaatkan orang lain, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Padahal bukan tugasnya, bukan hal yang harus dia lakukan seperti itu. Itu sangat sering terjadi, apalagi di lingkup pertemanan. Iya, betul. Di lingkup pekerjaan juga banyak ya Pak, banyak yang menjunjung tinggi senioritas, juniornya disuruh-suruh walaupun itu bukan tugasnya ya Pak. Oke. Itu juga bisa people pleaser. Oke. Lanjut dampak Pak, dampak people pleaser itu apa aja sih Pak? Ya itu yang paling yang paling kena sekali kepada seseorang individu itu adalah orang itu akan kehilangan jati diri Mbak. Jadi dari diri hilang, berbeda pergaulan akan menampakkan jadi diri yang berbeda, begitu. Otomatis seperti itu. Ketika orang mencari perhatian di dalam suatu lingkup yang berbeda, otomatis dia akan menyesuaikan circle yang ada di situ. Iya toh. Circle yang sana senang
ke mall contoh, ikut. Circle yang sana sering makan kemana gitu, ke apa, kafe dan sebagainya, ikut. Circle yang sana sering kemana gitu, ikut. Padahal pada dasarnya dirinya itu tidak cocok, hanya ikut gitu loh. Iya. Nah akhirnya apa, kehilangan jati diri gitu. Orang itu akan sulit mengenali Zulfa bagaimana tuh sebenarnya, kok referensi beberapa orang beda-beda ya. Iya. Nah itu sulit nanti ketika saya punya pengalaman ya Mbak, itu lucu banget. Ada teman saya itu tanya tentang ya Anda sekarang sudah jadi istrinya. Oke, siap. Jadi teman saya itu kebetulan yang cewek itu juga teman saya, Iya. tapi mereka nggak kenal. Oh. Yang saya kenal dengan cowoknya, saya kenal dengan ceweknya. Tapi bukan ngomong saya penghubungnya, enggak, cuma ditanyain. Anu si X ini biasa, bagaimana sih? Kayak gitu. Nah, ternyata yang ditanya itu bukan saya saja, banyak orang. Jadi ada 3 atau 4 saya lupa. Ya saya yang terakhir. Pas ngobrol di angkringan kayak gitu, mau bikin gini loh. Dia itu, ya jujur saja, saya harus bilang yang cewek itu agak kanak-kanakan kayak gitu. Iya. Anak-anakan, terus istilahnya pengen menang sendiri kayak gitu. Nah, terus yang cowok ini wonter. Loh, gak ngono, gak seperti itu ya. Loh, maksudnya gimana? Aku tanya padahal akhirnya terbuka. Iya. Saya tanya dengan A, B, dan C, itu jawabannya beda-beda, beda semuanya. Saya tak percaya sih dia gitu. Yang saya percaya yang mana gitu. Nah, akhirnya dia bingung gitu. Iya, Pak. Nah, terus kemudian saya analisis. Oh, karena A, B, C, D sama saya itu kan beda circle sebenarnya. Dia juga A, B, C juga kenal sama dia. Oke. Tapi dengan perkenalan atau pertemanannya itu beda circle dengan saya. Jadi yang A itu kalau tidak salah teman KKN, yang B itu teman kelas di prodi yang lama, yang C itu teman main tetangganya. Oke. Kalau saya itu teman dulu di organisasi. Iya. Jadi kan beda-beda gini. Iya. Nah, Latar beda-beda. jadi ya mohon maaf, saya harus mengatakan bahwasanya si cewek ini itu di dalam beberapa circle ini menamakan sikap yang berbeda. Kayak gitu. Ya entah saya tidak tahu, tapi yang kesimpulan awal yang saya pikirkan adalah people pleaser ini sih. Kayak gitu. Cukup kompleks ya, Pak. Iya, kalau kita ngobrol banyak tentang people pleaser itu, kalau kita bisa, kalau menurut Martin tadi, people pleaser itu memang dibagi 2, Zuma. Jadi ada yang oriental atau ori asli dan non ori seperti itu. Jadi kalau ori itu ya menunjukkan sebenarnya dirinya sendiri bagaimana. Kalau non ori itu jadi berdiri di atas standarnya gitu. Jadi ketika di mana ya sudah menyesuaikan. Ini beda ya, nanti pasti ada pertanyaan lagi. Loh, bagaimana dengan para pejabat itu? Oh. Gitu. Iya, betul. Pejabat itu kalau di depan masyarakat gitu, kalau misalnya ada wawancara pasti normatif banget jawabannya. Tapi ketika di medsos, ketika di lingkungan pertemanannya pasti omongannya belak-belakan. Itu bagaimana? Ya kalau saya bilang mereka sih terpengaruh saja people pleaser itu. Jadi karena memang keadaan tidak bisa menjaga keteguhan. Saya harus bagaimana, ya sudah, karena normatifnya seperti itu, saya pengen aman. Nah, pengen aman itu kan namanya pamrih gitu loh. Gitu. Kalau memang jadi orangnya tegas, ya sudah tegas saja gitu. Seseorang itu akan senang dengan orang yang sesuai dengan dirinya sendiri, tidak dibuat-buat. Betul, Pak. Contoh, Zulfa milih apa itu namanya, kalau imitasi apa ya? Barang Cina atau barang Eropa? Barang, Pak, ini. Kalau Beli Shopee. Cina, Pak, kayak lebih murah. Lebih murah ya. Gitu. Nah itu ya saya duga, karena Cina itu kan, ya kita ibaratkan adalah Cina itu kan banyak mengkawinkan atau memasukkan suatu barang. Iya. Dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang saya no comment, memang perkembangan sudah bagus. Iya. Tapi yang itu, kalau memang itu kan orang pasti akan berpikir
kayak yang lebih murah, kalau yang lebih enak, Iya, betul. kayak yang lebih cepat didapat seperti itu. Nah itu pemikiran people pleaser itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya bisa melewati jalan pintas untuk disenangi oleh kelompok tersebut. Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai gimana caranya berhenti ya Pak. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah menjadi people pleaser tapi ingin mengurangi, bukan berhenti dulu, pasti kan proses juga kan Pak. Ya, gimana itu? Iya betul Zulfa. Jadi kalau berhenti itu kan tahap awal kan mengurangi ya. Iya betul. Jadi kita harus, yang pertama yang paling bagus sekali dalam orang yang ingin mengurangi dan bahkan berhenti dalam people pleaser adalah menyadari dulu, sadar bahwasanya dia itu people pleaser gitu. Terkadang seperti ini, terkadang pendapat itu, referensi itu kan dari orang lain. Jadi kamu people pleaser, tapi saya nggak mengakui bahwa saya people pleaser. Nah itu tidak bisa dirubah. Orang merubah orang nggak bisa, tapi diri sendiri atau orang yang people pleaser itu harus memahami dulu. Saya sadar bahwa saya people pleaser. Akhirnya apa? Punya niat untuk berubah. Iya. Ya, yang kedua adalah apa? Memahami jadi diri itu bagaimana, jadi diri sendiri. Ya, Nah, Zulfa orangnya adalah tegas, orangnya adalah tidak fafifu, tidak kalau ada kesalahan saya ngomong itu salah. Gitu. Senangnya kemana? Senang olahraga, seperti itu. Kalau di rumah ngapain? Ya mengerjakan apa yang bisa dibantu, porsian orang tua yang bisa dibantu atau apa. Ya sudah itu saja. Jadi berlari dari basicnya bahwasanya saya itu sebenarnya seperti ini loh, gitu. Yang digaris bawah itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pembiasaan diri. Kalau misal nanti pasti ketika dalam perjalanan kita berubah, itu akan menemui teman-teman yang ngajak lagi, atau istilahnya orang yang sekiranya tanda kutip memanfaatkan kita pada dulu-dulunya seperti itu. Nah, kita harus berani menolak. Menolaknya bisa dengan banyak cara, tergantung dengan budaya masing-masing. Kalau mungkin di sini itu boleh langsung menolak, wah tidak bisa, baru gini dan sebagainya. Boleh silakan dengan menolak, dengan mungkin sebentar tak pikir dulu, besok aku ada acara apa ya, boleh mungkin seperti itu. Terus skala prioritas mungkin hari ini aku baru mau diminta tolong nantar ibu dan lain sebagainya, itu boleh juga. Nah, kita memakai pendekatan-pendekatan yang istilahnya tidak, kalau memang kita nggak enak untuk pekat secara langsung, nggak bisa gitu, ya sudah kita cari alternatif yang lain yang sekiranya dia itu bisa memahami. Tapi ya itu, kalau memahami dia itu istilahnya masih mau mengajak menarik seperti itu, ya sudah kita harus tegas. Jadi itu banyak hal ya Pak tentang people pleaser. Mungkin teman-teman bisa menjadi acuan dari bahasan podcast kita kali ini ya Pak. Iya, betul. Bisa untuk menjadi referensi, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih bisa bijak lah dalam mengambil keputusan, tidak selalu melulu bertanggung jawab dengan kebahagiaan orang lain lah. Kita juga perlu self love. Iya betul kan Pak? Karena itu konotasi yang sangat berseberangan ya. Iya betul. Ini saya kasih satu informasi juga. Kalau teman-teman nanti ingin belajar banyak mengenai people pleaser, itu banyak sekarang referensi yang sudah memberikan itu. Kalau memang dari jurnal itu boleh tadi dari Martin tadi, salah satu tokoh psikologi eksistensional atau filsafat eksistensional. Jadi dua antara Martin itu kalau misal di YouTube banyak sekali. Salah satu saya dulu pernah di Jogja waktu kuliah S2 pernah ngikutin salah satu akademisi dari, kalau tidak salah Pak Farudin Faiz itu dari UGM, dosen psikologi, dosen filsafat UGM. Itu dulu ada salah satu pembahasan terkait people pleaser. Nah, ajaran semuanya bisa belajar di sana. Kalau ini nanti terlalu singkat ya, jadi kalau Dr. Farudin Faiz itu membahasnya sampai 2 jam, sangat panjang sekali. Itu bisa panjang semua bisa menjadi referensi. Begitu semuanya. Oke, intinya dari podcast kali ini, cobalah berhenti
untuk apa yang orang lain inginkan, dan hilangkan kebiasaan merasa gak enak. Cobalah dengarkan diri sendiri apa yang kita inginkan, apa yang menjadi prioritas kita, berbicaralah dan ungkapkan apa yang kita inginkan. Bersikaplah sewajarnya ketika kita berusaha menyenangkan orang lain, karena kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan dan apa yang dirasakan mereka. Oke, stop jadi people pleaser. Oke, terima kasih Pak Adnan sudah ngobrol bersama kita ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak menjadi people pleaser ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Semoga menginspirasi kalian dan tetap stay tune di channel ini ya untuk konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. See you.